Ya pemirsa, di segmen akhir ini kita juga akan memperbincangkan mengenai bagaimana kelanjutan dari Perpres dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun juga tentu saja adalah pengusaha baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Nah kalau kita lihat tadi saya mengatakan bahwa pedagang aja bisa nimbun gitu. Kalau tadi kan kita bicara gudang ya, di pasar induk tuh ada yang meneliti bahwa 10 hari kadang-kadang mereka nahan barang saja bisa naik loh harganya gitu. Nah gimana nih Bu, yang kayak gini apa bisa terantisipasi gitu? Gini, kan kalau kita ngelihat itu tadi gudang, kalau ini biasanya kan kalau kita tahu gudang, maka kita akan bisa menelusuri ini supply-nya kemana. Nah contoh, kita sudah, contoh saja, gula saja, kita sudah tahu ada 344 distributor gula di seluruh Indonesia. Tepung terigu itu ada 70-80 distributornya, baru grosir. Jadi kita sudah mulai petakan gitu ya. Tapi memang yang agak berat itu, beras juga kita tahu. Apalagi kalau di pasar induk Cipinang kan kita bisa cek langsung kan, nggak masalah sebetulnya. Yang masalah itu justru di horti. Ini yang kita masih kesulitan di hortikultura, cabai dan bawang. Karena kita belum bisa mendeteksi yang mana dia tuh karena sebagai, itu kan gudangnya nggak tahan lama ya, jadi nggak bisa 3 minggu paling, selebihnya sudah jadi benih, sudah lebih dari sudah keluar ininya kan. Biasanya mereka kalau itu ada yang memang khusus, sisanya dijadikan benih, dimasukkan ke kayak apa namanya gudang rumah lah, kayak rumah kayak gitu, terus digantung sampai jadi benih. Nah seperti di Brebes waktu kira-kira beberapa bulan yang lalu, pada saat itu saya hadir pada saat ekspor loh. Mereka mengekspor. Mereka juga mengekspor bawang. Nah artinya gini Pak Bustanul, ini kan kadang-kadang kita kurang, tapi juga mereka kan lebih bagus diekspor gitu. Akhirnya kita juga kekurangan pangan gitu. Nah ini peraturannya harus beda lagi dong dengan Perpres tadi. Kalau kalau bukan barang pokok mungkin tidak apa-apa ya, apapun respon terhadap harga, tapi pasti apapun pemerintah memang perlu mengetahui lah, kan bisa dipantau, memang dari pergudangan bisa dipantau. Nah yang krusial Mbak Fi, yang krusial sebetulnya masyarakat pun menurut saya mohon tidak berperilaku berkontribusi terhadap lonjakan harga ini. Kalau tidak ada panic buying ya, atau upaya borong gitu ya, mungkin nggak akan seperti ini ya, biasa saja lah sebetulnya ya. Harusnya kalau daging lagi naik dia pindah ke ayam gitu ya mestinya ya. Ini kan nggak, kalau daging naik beli dagingnya lebih banyak Pak. Kita memang prinsip-prinsip seperti itu yang belum terbiasa mencari substitusi itu. Begitu cabai keriting nggak ada, dicari sampai kapanpun, terang aja harga berapapun dibeli gitu ya. Kan. Itu yang masyarakat mungkin bisa kontribusi. Ya. Nah pemerintah tadi saya berharap ya pada Kementerian Perdagangan, karena ini memang masa-masa krusial Bu, terutama 2 minggu ke depan ini. Kalau 2 minggu ke depan aman, mungkin inflasi insya Allah aman. Terus terang inflasi jadi 2 kita, minggu ini harus dipantau terus ya. 2 minggu kan, 2 minggu pertama Ramadan ini memang menjadi titik krusial betul. Karena apa? Karena kalau kita miss sekarang, itu inflasi Juli sudah pasti tinggi, Agustus sudah pasti tinggi. Karena Februari, Maret, April kemarin itu biasanya Bu deflasi Bu, tapi kok jadi inflasi sampai 0,5%, sehingga target besar pemerintah inflasi 5% kok agak sulit gitu. Mudah-mudahan dalam rangka itu Bu, apa ya 2 minggu ini yang dilakukan kalau Perpresnya belum bisa dijalankan secara efektif? Soal inflasi tadi, tapi bahan makanan, kalau kita bicara pangan tuh bahan makanan, minuman ya, pangan olahan, makanan, minuman, tembakau dan rokok itu, tembakau dan air minum itu, dia di Maret dan di April bahan makanan menyumbang deflasi loh Pak. Enggak, saya perlu luruskan itu ya. Di Mei menyumbang inflasi hanya 0,2, hanya 0,26. Tapi artinya sebetulnya banyak yang sumbangan yang paling tinggi waktu bulan Mei yang lalu tuh di bawang merah memang sama di cabai. Nah, 2 minggu ke depannya apa Bu yang dilakukan yang paling penting? Yang kita lakukan saat ini tentu sebetulnya ini menurut saya Mbak Afiliani ini relatif stabil, itu lebih kepada kemampuan Menteri Perdagangan untuk bisa merangkul semua stakeholders untuk bersama-sama berkomitmen untuk menjaga ya produsen, terus pelaku usaha, distributor, Pak Menteri kumpulkan, bicara, kemudian kita jaga harga sama-sama. Tolong stok jangan ditimbun, Anda lepaskan dan kita juga sama. Maka harga kan nggak terlalu, cuma beberapa saja. Jadi ada keyakinan bahwa minggu ke depan lebih mampu untuk ditahan ya. Karena waktunya sudah sangat terbatas, mohon maaf nih Bu Sri dan Pak Bustanul, tapi banyak hal yang kita angkat supaya masyarakat juga optimis bahwa harga tidak akan naik dan perilakunya harus dirubah ya, tentu saja ya. Preferensi konsumen ya. Terima kasih Bu dan Pak Bustanul. Ya pemirsa,
harga merangkak naik, tentu saja kita berharap tidak ya. Di mana konsumen harus punya perilaku yang berbeda. Kalau harga satu naik, maka harus substitusi barang yang lain ya. Demikian juga produsen, seharusnya barang sudah sangat cukup, tetapi jangan menaikkan harga. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja di sini pemerintah harus memantau harga-harga terhadap kebutuhan pokok, baik kebutuhan pokok juga hortikultura yang ternyata juga menjadi persoalan harga. Dan kita berharap kali ini puasa dan Lebaran kita tidak merasakan kenaikan harga yang signifikan. Ya, kita berharap maka semuanya stakeholder harus berjalan sesuai dengan tujuannya. Misalnya demikian kebersamaannya. Terima kasih. Sampai jumpa dengan topik-topik yang lebih menarik. Salam.